Halo sobat, selamat berjumpa kembali dan selamat belajar bersama di Saung Matematika. Nah sobat, Saung Matematika sekarang kita akan membahas penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang melengkapi kuadrat sempurna ini. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Melengkapi kuadrat sempurna. Penyelesaian dengan melengkapi kuadrat sempurna bisa dilakukan menjadi pilihan lain dalam pemfaktoran. Metode ini akan mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk rumus aljabar sebagai berikut. X kuadrat ditambah atau kurang 2 kali X kali Y ditambah Y pangkat 2 sama dengan dalam kurung X ditambah atau kurang Y kita pangkatkan. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat koefisien X menjadi 1. Jadi nanti di sini koefisien X kuadrat ini kita jadikan 1. Nah, langkah caranya bagaimana? Nanti kita bahas bersama. Yang kedua, semua suku yang memiliki variabel diletakkan di ruas kiri, sedangkan suku yang merupakan angka diletakkan di ruas kanan. Ini dinamakan ruas kiri, ini dinamakan ruas kanan. Nah, nanti akan kita bahas. Yang ketiga, pada ruas kiri jika dilihat, suku yang memiliki variabel X, nah biasanya di daerah sini ya, memiliki variabel X. Kemudian bagilah koefisiennya dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2 nanti ya. Kemudian yang keempat, munculkan hasil. Kemudian kuadratkan bilangan yang didapat di kedua ruas. Yang kelima, ubah ruas kiri menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih. Kemudian yang terakhir, operasikan akar dan akarkan kedua ruasnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melangkah dengan latihan-latihan melengkapi kuadrat sempurna. Mari kita sama-sama kita bahas yang berkaitan dengan masalah melengkapi kuadrat sempurna. Nah, sekarang contoh soal melengkapi kuadrat sempurna. Perhatikan persamaan kuadrat berikut dan carilah himpunan penyelesaiannya menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nomor 1 disajikan soal X kuadrat sama dengan 12X ditambah 2. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah menjawabnya? Langkah pertama dan kedua. Langkah pertama kita susun menjadi sebuah persamaan kuadrat yang sempurna. Di sini ada nilai A, nilai B, nilai C. A-nya bernilai 1, B-nya bernilai negatif 12, C-nya bernilai negatif 2. Nah, kemudian kebetulan yang memiliki variabel X kuadrat ini 1, berarti kita tidak perlu membuat 1 lagi karena ini sudah 1. Nah, di sini ya. Kemudian tadi dinyatakan dalam aturannya yang memiliki variabel kita letakkan di ruas kiri, yang tidak memiliki variabel berarti diletakkan di sebelah ruas kanan. Nah, kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga tadi yang memiliki variabel X berarti harus dibagi 2. Nah, variabel yang memiliki variabel X berarti ini. Nah, ini berarti negatif 12. Negatif 12 dibagi 2 berarti negatif 6. Langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat, karena ini tadi hasilnya negatif 6, maka negatif 6 ini kita kuadratkan, kemudian kuadratnya itu tadi, negatif 6 kuadrat itu kita gunakan untuk menambahkan pernyataan ruas kiri dengan pernyataan ruas kanan, sehingga tersusun seperti ini. Nah, X kuadrat dikurang 12X ditambah negatif 6 kuadrat. Sama dengan 2, kita ngambilnya 2 dari sini, 2 ditambah, nah disamakan, ditambahkan negatif 6 kuadrat juga, nah, sehingga masing-masing ruas sudah ditambahkan dengan negatif 6 kuadrat ya. Nah, keterangan, nah ini perlu kalian
sikapi juga ya. X kuadrat nilainya sama dengan X kuadrat ya. Negatif 12X itu nilainya sama dengan 2 kali negatif 6 kali X. Negatif 6 kuadrat itu nilainya sama juga negatif 6 kuadrat. Nah, kemudian 2 ditambah negatif 6 kuadrat berarti kita ngambil yang ruas kanan ini, nilainya itu sama dengan 2 ditambah 36. 36 dari mana? Kita ngambil dari negatif 6 kuadrat. Ya, negatif 6 kali negatif 6 berarti kan 36, sehingga menghasilkan 2 ditambah 36 menghasilkan 38. Kemudian langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima ini berarti kita menyusun faktor persamaan kuadratnya. Cara menyusunnya bagaimana? Nah, kita lihat sekarang. Ini X kuadrat, di sini negatif 6 kuadrat. Nah, ini kalau kita akarkan X kuadrat itu kan hasilnya menjadi X. Kemudian ini kalau kita akarkan berarti 36. Ya, ini kali ini negatif 6 kali negatif 6 kan positif 36. Akar 36 itu kan bisa positif, bisa negatif. Berarti karena ini negatif, berarti kita menggunakan negatif 6. Kemudian kita pangkatkan 2 sama dengan 38. Nah, masing-masing ruas kemudian dikalikan dengan akar sehingga didapat seperti ini. Nah, ini kita kalikan akar berarti menghasilkan ini. Nah, kemudian kita munculkan positif negatif ya. Akar 38 berarti ini kali akar berarti akar 38. Nah, kemudian kita operasionalkan sekarang. Nah, akar X kurang 6 dikuadratkan itu akan menghasilkan X kurang 6 karena X kurang 6 kali X kurang 6 menjadi X kurang 6 pangkat 2. Nah, kemudian ini kita langsung tulis di bawah saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lanjut mencari X1 dan X2-nya. Nah, X1-nya berarti X dikurang 6 sama dengan akar 38. Berarti kita ngambil yang positifnya ini. Nah, sehingga didapat X sama dengan akar 38. Ini dikurang 3, dikurang 6 ya. Negatif jadi positif. Sehingga hasilnya seperti ini. 6 ditambah akar 38. Nah, sudah ketemulah X1-nya. Kemudian X2-nya kita menggunakan yang negatif. Nah, negatif 38 ya. Berarti X sama dengan 6. Nah, ini 6 ya. 6 pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Negatif jadi positif. Dikurang akar 38. Nah, atau boleh juga di negatif akar 38 ditambah 6 juga boleh. Nah, sehingga sekarang sudah X1, X2 sudah ketemu, kita tinggal membuat himpunan penyelesaian dari X ya. Nah, berarti 6 kurangi akar 38, 6 ditambah akar 38. Nah, karena nilainya ini lebih kecil taruh kiri, ini lebih besar taruh sebelah kanan. Nah, untuk membuktikan himpunan penyelesaian ini mampu disamakan dengan pernyataan ini atau tidak, nah sekarang kita buktikan. Nah, seandainya sekarang kita menggunakan X bernilai 6 ditambah akar 38. Kemudian kita substitusikan ke nilai X ini. Nah, ini kan sama dengan soal ini. Nah, apakah nanti ruas kiri akan bernilai dengan ruas kanan? Nah, sekarang kita buktikan. Ini kita substitusikan ke nilai X. X ini berarti ini ya. Nah, ini berarti kita masukkan ke X berarti X kuadrat ya. Nah, kemudian dikurang 12X. X-nya kita ngambil dari sini. Nah, ini namanya sudah disubstitusikan. Sama dengan 2. 2 ngambil dari sini. Nah, berarti kan ini dikuadratkan, berarti kan ini kali sini, ya kan? Sama ya. Nah, dikurang 72. 72 negatif 72 dari mana? Negatif 12 kali 6 hasilnya ini. Kemudian negatif 12 akar 38 hasil perkalian negatif 12 kali positif akar 38. Nah, ini hasilnya. Kemudian sama dengan 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya 36 dari mana? Nah, ini sekarang. Ini kalikan sini. Cara mengoperasikannya berarti 6 kali 6. 6 kali akar 38. Akar 38 kali 6.
akar 38 kali akar 38, sehingga ini 36 hasil dari 6 kali 6, 6 akar 38 dari 6 kali akar 38, kemudian yang sini hasilnya akar 38 kali 6 di sini, kemudian 38 ini nggak pakai akar nih, karena apa? Akar 38 kali akar 38 kalau diakarkan ketemu 38, jadi akarnya hilang ya. Nah, kemudian dikurangi 72 di sini. Nah, kemudian dikurangi dikurangi 12 akar 38 sama dengan 2. Nah, sekarang nih, ya, yang tidak memilih akar berarti 36, 38, 72 ya, berarti kita satukan. Nah, di sini. Kemudian yang memiliki akar berarti ini sama ini ya. Nah, berarti kan 6 akar 38 ditambah 6 akar 38 dikurang 12 akar 38 sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung 36 tambah 38 itu kan berarti 74. 74 kurangi 72. Nah, berarti menghasilkan 2 sini nanti. Nah, sekarang di sini 6 ditambah 6. 6 tambah 6 dikurangi 12. Nah, ini pernyataan ini sama nilainya ya dengan sini ya. Nah, kebetulan akarnya kan sama ini. Kali akar 38. Nah, sama dengan 2. Berarti ini tadi 2 diperoleh 74 dikurangi 72 2. Nah, berarti 6 ditambah 6 12 kurangi 12 berarti 0. 0 kali akar 38. Nah, sama dengan 2. Berarti 2 kita tulis ini. 0 kali akar 38 adalah 0 sama dengan 2. Berarti kan sama aja 2 sama dengan 2. Berarti terbukti ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak minta kalian belajar membuktikan jika nilai X sama dengan 6 dikurang akar 38. Selamat mencoba ya. Nah, semoga lancar dan semakin cerdas. Nah, sekarang kita bahas nomor 2. Nomor 2 ini disajikan sebuah persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti ini sudah merupakan pernyataan persamaan kuadrat yang sudah sempurna. 3 sebagai nilai A, negatif 5 sebagai nilai B, negatif 2 sebagai nilai C. Nah, dalam ketentuannya tadi disampaikan bahwa yang memiliki variabel X kuadrat, berarti ini bernilai 3, berarti harus dijadikan nilai 1. Nah, agar menjadi 1, bagaimana nanti permasalahan ini kita selesaikan, kita bahas nanti. Kemudian yang memiliki variabel X, kita bagi dengan 2. Nah, nanti akan kita bagi dengan 2, ini negatif 5. Bagaimana caranya kita ikuti bersama-sama dalam penjelasan ini. Oke, kita bahas langkah pertama dan kedua. Langkah pertama kita susun sebagaimana mestinya, ini persamaan kuadrat. Untuk soal ini agar mudah, masing-masing suku dibagi dengan 3 sehingga didapat sebagai berikut. Nah, sekarang kalau 3x kuadrat dibagi dengan 3, berarti kan tinggal x kuadrat. Nah, 3 dibagi 3 1. 1 kali x kuadrat berarti x kuadrat. Kemudian negatif 5x dibagi 3 menghasilkan ini. Negatif 5x dibagi 3. Dikurang 2 dibagi 3 berarti negatif 2 per 3 sama dengan 0. Berarti 0 bagi 3 kan 0. Sehingga sekarang kita susun yang memiliki variabel, kita letakkan di sebelah kiri. Yang tidak memiliki variabel kita letakkan sebelah kanan. Yang semula negatif jadi positif. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga. Langkah ketiga, nah kalau tadi kan langkah pertama agar 3 menjadi 1. Sudah ya tadi. Sekarang langkah yang ketiga, yang memiliki variabel X berarti negatif 5 dibagi dengan 2. Nah, di sini. Nah, negatif 5 tadi kan sekarang sudah berubah menjadi negatif 5 X per 3. Berarti ini negatif 5 per 3-nya ini kita bagi
2, sehingga seperti ini. Nah, hasilnya bagaimana caranya? Ini kan dibagi 2, ini kan sama aja 2/1 kalau dibuat pecahan ya. Maka kita rubah dalam bentuk perkalian biar mudah menjadi kita menjadi perkalian agar kita lebih mudah. Berarti negatif 5/3 dirubah pembagiannya dari kali, ini dibalik yang 2/1 ya, kalau kita tulis 2/1 boleh, 2 saja boleh, sehingga ini menjadi dibalik 1/2. Sekarang negatif 5 kali 1 sama dengan negatif 5, 3 kali 2 berarti 6. Nah, paham ya? Kita lanjut ke langkah keempat. Nah, kemudian dalam langkah keempat ini, nah ini kan hasil pembagian dengan 2 tadi, ini kita pangkatkan 2. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan ruas kiri dengan ruas kanan dengan bilangan yang sama, seperti halnya ini ya. Berarti jadilah kalimat seperti ini. X kuadrat dikurang 5x/3, berarti yang ini, ditambah, ini dikuadratkan, nah menjadi negatif 5/6 kuadrat, sama dengan, nah 2/3 dari mana? Ngambil dari sini. Nah, ditambahkan dengan nilai yang sama tadi, negatif 5/6 kuadrat. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, nah ini kan ada keterangan masing-masing ruas kiri dan kanan ditambah negatif 5/6 kuadrat. Ini tuh sudah dilakukan tadi ya. Nah, sekarang kita pahami penjelasan atau keterangan ini. X kuadrat nilainya sama dengan X kuadrat. Kemudian negatif 5/6 kuadrat nilainya juga sama ya. Nah, untuk itu kita lanjut ke langkah 5. Langkah kelima apa? Langkah kelima adalah membuat faktor persamaan kuadrat. Nah, membuat faktor persamaan kuadrat dari ini tadi. Nah, dari permasalahan soal ini yang kita turunkan ke sini tadi. Nah, ini kita ambil dari mana hasil persamaan kuadratnya? Kita ngambil dari X kuadrat sini dengan pengalinya tadi, penambahannya tadi ya, bukan pengali ya. Nah, dengan sini. Nah, sekarang perhatikan, lihat sini. X kuadrat ini kalau kita akarkan kan ketemu X. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ini kita akarkan juga akan ketemu 5, negatif 5/6. Kemudian kita pangkatkan 2. Jadi X dikurang 5/6 kuadrat berarti kan X kurang 5/6 kali X kurang 5/6. Nanti akan menghasilkan pernyataan yang sama. Oke. Kemudian sama dengan 2/3 berarti kan kita ngambil dari sini tadi. Nah, kita operasikan sekarang. Nah, kemudian ditambah. Nah, ini kan tambahnya. Nah, ini kita operasionalkan. Negatif 5 kali negatif 5 berarti kan 25. 6 kan dipangkatkan ya. 6 kali 6 berarti 36. Sehingga, nah sekarang ini sama kita turunkan sama dengan, nah ini kita operasikan penjumlahan pecahannya. Nah, berarti kalau dalam menjumlahkan pecahan, kalau penyebutnya beda, samakan dulu penyebutnya dengan apa coba? KPK. KPK 3 dan 36 adalah 36. 36 bagi 3 berarti berapa tuh? Oh, yuk, 12. Berarti 12 kali 2 berarti 24. 36 dibagi 36, 1 kali 25, 25. Nah, sekarang kita hitung sekarang. Nah, ini kan tetap sama yang ruas kiri ya. Yang kanan berarti 24 ditambah 25, berarti kan hasilnya 49. Nah, penyebutnya sudah sama berarti 36, bukan berarti 36 tambah 36 kalau penjumlahan dan pengurangan. Kalau sudah sama berarti tinggal nulisnya aja. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, ruas kiri dan kanan dikalikan dengan akar. Nah, sekarang kita cek. Kalau ini kita kalikan dengan akar akan terjadi seperti ini. Kemudian kalau ini 49/36 kalikan akar akan menghasilkan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan jumlah kurang atau plus minus ya. Nah, sekarang kalau sudah kita operasikan lagi. Nah, kita operasikan lagi ya. Nah, kemudian di sini akar berapa nih?
akar X kurang 5/6. Nah, dikuadratkan ya. Akar ini berarti hasilnya ini. Karena X kurang 5/6 kali X kurang 5/6 ya, sama dengan ini hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau bingung membuat gambaran tersendiri nanti supaya mudah. Nah, ini bisa langsung di sini. Nah, ditulis sama ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita keluarkan juga. Nah, kalau kita keluarkan seperti ini nanti. Nah, ini kan sudah. Ini tinggal ini. 7 dari mana? Nah, akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Akar 36 berarti 6. Nah, sampai di sini jelas ya? Nah, kalau nggak jelas nanti diputar ulang videonya. Lanjut kita ke mencari X1 dan X2. Nah, X1-nya berarti kita mengambil yang positifnya. Berarti X kurang 5/6, ngambil dari sini. Nah, kemudian ditambah, kalau ditambah itu, atau positif itu boleh ditulis, boleh tidak. 7/6. Berarti X sama dengan 7/6, ini pindah ke ruas kanan menjadi positif, tambah 5/6. Nah, kebetulan penyebutnya sudah sama di sini, 6. Berarti tinggal menambahkan 7 dan 5. 7 tambah 5, 12. 12/6, berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berarti X1 sudah ketemu nilainya 2. Kemudian X2-nya kita menggunakan simbol yang negatif. Nah, ini ya, negatif 7/6. Negatif 7/6. Kita ngambil yang negatifnya. Nah, sekarang kita operasikan. Berarti X sama dengan negatif 7/6. Ini pindah ke ruas kanan jadi positif 5/6. Nah, sekarang X sama dengan berapa nilainya? Nah, sekarang negatif 7. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama ya. Negatif 7 tambah 5. Berarti kan negatif 2. Penyebutnya 6, berarti tinggal 6. Berarti X2-nya bernilai negatif 2/6. Sehingga himpunan penyelesaian X-nya negatif 2/6. Ini nilainya lebih kecil dari 2. Ditulis duluan, koma 2. Nah, kemudian dari himpunan penyelesaian ini bisa kita buktikan kalau nilai ini kita substitusikan ke nilai X ini, apakah nanti akan ketemu seimbang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sekarang kita buktikan, kita lihat pembuktiannya. Nah, 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0 ya. Jika X sama dengan 2, maka kita substitusikan sekarang 2 ya. 3 kali 2, nah, X-nya ganti 2 ya, 2 pangkat 2. Kemudian negatif 5 kali X, X-nya 2, berarti negatif 5 kali 2. Kurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang 4 dari mana? 4 dari 2 pangkat 2, berarti 4, berarti 3 kali 4 di sini ya. Negatif 5 kali 2. Kurang 2 sama dengan 0. Berarti 3 kali 4 hasilnya 12. Negatif 5 kali 2 negatif 10. Kemudian ini negatif 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung. 12 dikurang 10. Coba berapa? 2 ya. 2 kurangi 2. 2 kurangi 2 siapa yang tahu? 0 kan? Nah, berarti 0 sama dengan 0 terbukti. Nah, tugas kalian sekarang untuk harus berani mencoba. Silahkan dibuktikan jika X sama dengan negatif 2/6. Nah, jadi ini nanti negatif 2/6 silahkan substitusikan ke nilai X yang di sini. Selamat mencoba ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini disajikan 2A kuadrat dikurangi 3A sama dengan 9. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini yang biasanya kita menggunakan X, sekarang kita menggunakan variabel A ya, nggak apa-apa. Untuk itu kita bahas bersama-sama. Nah, langkah-langkah penyelesaian, langkah-langkah 1 dan langkah kedua, atau langkah pertama dan keduanya, berarti di sini langkah pertama, nah, kita kelompokkan yang punya variabel sebelah kiri, yang tidak punya variabel sebelah kanan. Masing-masing suku dibagi dengan 2. Tujuannya apa? Supaya
Nah, yang memiliki variabel A kuadrat ini 2, berarti kan 2 ini supaya menjadi 1 bagaimana? Berarti harus dibagi 2. Caranya bagaimana? 2A kuadrat dibagi 2 berarti kan A kuadrat. 2 per 2, 2 dibagi 2 kan 1. 1 kali A pangkat 2 berarti kan A pangkat 2. Nah, ini kemudian negatif 3A dibagi 2, hasilnya negatif 3 per 2A. Sama dengan 9 bagi 2, berarti 9 per 2. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini yang memiliki variabel A, ya kalau kemarin kan X ya, yang biasanya X berarti kan nilainya negatif 3. Berarti negatif 3 ini harus dibagi 2. Nah, ini kalimatnya. Nah, sementara kan negatif 3 sudah berubah menjadi negatif 3 per 2. Berarti ini yang kita bagi 2. Berarti negatif 3 per 2 dibagi 2 sama dengan, nah, 2 ini kalau kita jadikan pecahan berarti sama aja 2 per 1. Sehingga kalau dikalikan akan pembagi, kalau kita kalikan pembaginya akan dibalik 1 per 2. Sehingga negatif 3 per 2 kali. Nah, ini kita balik 1 per 2. Berarti negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3. 2 kali 2 berarti 4. Jadi negatif 3 per 4. Kita lanjut langkah ke-4. Nah, hasil pembagian tadi harus kita kuadratkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambahkan ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga ini kita jadikan tambahan ya. Nah, yang semula kalimatnya ini kita ngambil dari hasil ya. Dari hasil ini, dari sini ya. Kita tambahkan dengan hasilnya tadi. Nah, ini ya, ini kita pangkatkan 2. Berarti ini negatif 3 per 4 pangkat 2. Kemudian ruas kanan juga. Ruas kanan kan 9 per 2 ditambah dengan negatif 3 per 2 dikuadratkan juga. Nah, jadi masing-masing ruas ditambah negatif 3 per 4 kuadrat. Kemudian langkah yang kelima. Langkah yang kelima berarti kita menyusun, nah sebelah kiri ini hasil faktor persamaan kuadratnya. Nah, ini kita ambil dari mana? Ngambil dari sini dan nanti ngambil dari sini. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini akar dari A kuadrat berarti kan ketemunya A ya. Akar dari negatif 3 per 4 kuadrat berarti kan nilainya negatif 3 per 4. Sehingga ini karena ada pangkat, dua-duanya kita pangkatkan. Nah, berarti kan A kurang 3 per 4 kali A kurang 3 per 4 dipangkatkan 2. Hasilnya nanti akan sama juga ya. Nah, nanti kita buktikan. Oke. Kemudian ruas kanannya berarti 9 per 2 ditambah negatif 3 per 4. Nah, kemudian di sini kenapa jadi 9 per 16? Nah, ini kita operasikan langsung. Negatif 3 kali negatif 3, karena pangkat 2 ya kan, berarti 9. Kemudian 4 kali 4, 16. Sehingga ruas kanan menjadi 9 per 2 ditambah 9 per 16. Nah, sebelah kiri, ruas kiri masih sama. Ruas kanannya sekarang kita hitung. Nah, di sini penyebutnya, ini penjumlahan pecahan, penyebutnya beda, 2 dan 16 penyebutnya. Harus disamakan terlebih dahulu, berarti kan KPK dari 2 dan 16 berarti kan 16. Maka 16 bagi 2 berarti 8. 8 kali 7 kali 9 ya, 8 kali 9 berarti 72. Kemudian 16 bagi 16 1, 1 kali 9 berarti 9. Nah, sekarang kalau seperti ini berarti bagaimana caranya? Nah, kita lanjut langkah ke-6. Nah, seperti sama ini kita salin di sini. Nah, 81 dari mana? 81 diperoleh dari 72 ditambah 9 berarti kan 81. Nah, ini kalau seperti ini penyebutnya sama berarti tinggal nulis 16, bukan 16 tambah 16 ya, karena ini penjumlahan pecahan, udah sama penyebut berarti 16. Nah, langkah selanjutnya masing-masing ruas dikalikan akar. Nah, maka akan didapat nih kalau dikalikan akar menjadi akar A kurang 3 per 4 kuadrat. Ya, ngambil dari sini. Nah, kalau ini kita akarkan berarti hasilnya akar 81 per akar
16 atau akar 81 per 16. Nah, ini kita tambahin simbol jumlah kurang. Nanti tujuannya untuk mengetahui X1, X2-nya. Nah, sekarang kita hitung lagi akar dari bilangan ini, berarti ini hasilnya. Karena A kurang 3 per 4 kali A kurang 3 per 4 itu akan menghasilkan bilangan ini. Sehingga kalau diakarkan hasilnya ini. Berarti bisa dikeluarkan dari akar ya. Nah, lanjut. Kemudian 9 dari mana? Akar 81, berarti kan 9. 4 dari mana? Berarti akar 16, berarti 4. Maka untuk selanjutnya kita barulah menentukan nilai A1 dan A2-nya. Kalau biasanya X1, X2, sekarang A1, A2. Nah, A1-nya berarti kita ngambil dari A kurang 3 per 4 sama dengan, nah, kita ngambil yang positifnya ya, ngambil positifnya. Positifnya yang sini, 9 per 4. Sehingga A sama dengan 9 per 4, ini pindah ke kanan jadi tambah 3 per 4 ya. Berarti akan menjadi 9 tambah 3, berarti 12. Penyebutnya sudah sama, berarti 4. 12 dibagi 4, berarti 3. A1 sudah ketemu 3. Kemudian A2-nya, berarti A kurang 3 per 4 sama dengan negatif 9 per 4, berarti kita ngambil negatifnya sini. Selanjutnya kita operasikan, berarti X sama dengan negatif 9 per 4 ditambah 3 per 4, kan gitu ya. Sehingga kita hitung lagi, ini penyebutnya sudah sama, negatif 9 ditambah 3, berarti kan negatif 6, penyebutnya 4, berarti negatif 6 per 4. Negatif 6 per 4 berapa? Berarti kan hasilnya negatif 3 per 2. Ini disederhanakan namanya ya. Masing-masing dibagi 2. Dibagi 2, 3. Dibagi 2, 2. Sehingga sebetulnya boleh menggunakan ini. Tapi kita harus membiasakan diri untuk bisa menyederhanakan. Sehingga himpunan penyelesaian A negatif 3 per 2, 3. Nah, ini lebih kecil kalau sebelah kiri ya. Nah, kemudian dari himpunan penyelesaian ini, seperti biasa kita gunakan untuk membuktikan bahwa hasil himpunan penyelesaian ini ada sebagai pengganti nilai A. Sehingga nilai dari kedua bilangan ini kalau kita substitusikan ke A sini, nanti kalau kita operasionalkan akan bernilai seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Sekarang kita buktikan ya. Nah, seandainya kita menggunakan negatif 3 per 2. Nah, maka ini kita substitusikan negatif 3 per 2 ke nilai A ini. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang 2A kuadrat, berarti 2A. A-nya bernilai negatif 3 per 2 dikuadratkan. Dikurang 3A, A-nya negatif 3 per 2. Sama dengan 9. Nah, sekarang kita operasionalkan. Nah, ini dulu, 2. Nah, berarti di sini negatif 3 per 2 pangkat 2. Berarti negatif 3 kali negatif 3, 9. 2 kali 2 berarti 4. Nah, ya kan? Ditambah. Nah, dari mana tambah ini? Kan ini min kali min ya, berarti plus. Berarti 3 kali 3, 9. Nah, per 2. Nah, berarti 9 per 2 sama dengan 9 pindah sini. Nah, sekarang 2 kali 9 per 4. Berarti kan 18 per 4. Kan gitu. 18 per 4, 2 kali 9, ya kan? Dibagi 4. Nah, seperti ini. Ditambah 9 per 2 sama dengan 9. Nah, penyebutnya ini kan beda. Nah, kalau beda berarti, nah, ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya menjadi 4. KPK dari 4 dan 2 kan 4. Sehingga 4 bagi 4, 1. 1 kali 18 sama dengan 18 per 4. Kemudian 4 bagi 2 berarti berapa? 2. 2 kali 18 berarti, 2 kali 9 berarti kan 18. Per 4. Sehingga ini kita operasionalkan, penyebutnya udah sama sekarang. Nah, sekarang ini sama dengan 9, kita turunkan 9. Nah, sekarang 18 tambah 18 berapa? 36 per 4 sama dengan
Ini 9. Nah, berarti 36 dibagi 4 berapa? 9. Berarti 9 sama dengan 9 terbukti. Nah, sekarang tugas Anda membuktikan jika A sama dengan 3. Jadi 3 ini silahkan nanti substitusikan ke nilai A sini dan A sini. Selamat membuktikan ya. Semoga berhasil. Sampai jumpa.